Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2041 Alam Changlan. Aku tidak melarikan diri. Ye Chen tertawa lurus, dan mundur sambil tertawa. Jangan melihat roh jahat itu tersenyum, tapi senyuman seperti itu jatuh di matanya, tidak peduli seberapa jelek kelihatannya, tidak ada ngomong-ngomong, gengsi roh jahat itu terlalu besar, akan ringan untuk menghajarmu. Apakah aku sangat menakutkan? Senyum iblis itu bahkan lebih ajaib. Ini, tidak buruk. Ye Chen tersenyum datar. Dia sudah mundur di bawah batu besar. Dia berhenti ketika tidak ada cara untuk mundur. Dia dipenuhi keringat dingin. Gadis di depannya adalah Dewa Agung dari Meiju. Selama periode itu, dia sebanding dengan permaisuri teratai merah. Secara alami, dia adalah permaisuri teratai merah yang belum menjadi seorang kaisar. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Aku akan bertanya, di mana lelaki fuksi itu? Setan itu duduk dan mengangkat kakinya. Pengembaraan fantasi terlalu kosong, jawab Ye Chen, tidak berani bergerak. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dewa ini akan mengirimmu ke neraka untuk berlatih. Roh jahat mengambil cermin kecil dan berkata sambil menyisir rambutnya di depan cermin, dengan nada tenang. Singkatnya, Ye Chen memiliki ledakan urgensi, diam-diam berpikir bahwa dewa jahat ini tidak mudah dibodohi, dan selalu membuatnya takut. Dia punya alasan untuk percaya bahwa wanita jalang ini benar-benar akan menamparnya. Di mana Raja Manusia? Setan itu tersenyum pada Ye Chen lagi. Aku sedang berjalan dalam tidur, Ye Chen terkekeh, dan menyerahkan slip giok ungu, di mana ada beberapa gambar di segel, yaitu tentang Raja Ren. Ini bukan orang bodoh, itu fakta. Roh jahat itu menghancurkan batu giok dengan tangannya, melihat gambar di dalamnya, tidak meragukannya, hanya duduk di sana dan mengerutkan kening. Melihat ini, Ye Chen berjingkat-jingkat, ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tanpa diduga, hanya 2 langkah lagi, dia dibawa kembali oleh roh jahat. Untuk mencegahnya melarikan diri lagi, roh jahat itu juga memberkatinya dengan segel kaisar asli. Kali ini, Ye Chen benar-benar jujur, seperti domba yang jinak, dia tidak punya kesempatan di depan roh jahat itu. Di mana Chu Qing? Setan itu sedikit membuka bibirnya, dan kata-katanya indah. Chu Qing. Ye Chen tertegun dan bertanya dengan bingung, siapa Chu Qing? Tuan Zhou Yuxianyan. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan menebak siapa yang dibicarakan roh jahat itu, Chu Qing. Bukankah mantan pemilik Zhou Yuxianyan adalah lelaki tua berjubah ungu yang dibunuh oleh Yan Luo? Jangan berpura-pura bodoh, jawab pertanyaanku, kata roh jahat itu dengan santai. Mati. Ye Chen terbatuk datar, tidak berani bersuara. Pil Sein menghancurkan pil Emperor, nak, kamu benar-benar menjanjikan. Pil Emperor. Ye Chen terkejut, dia tidak bodoh, dia tahu bahwa lelaki tua berjubah ungu bernama Chu Qing adalah pil Emperor, prestisenya, keterampilan alkimianya, telah bahu-membahu dengan alkimia. Tidak heran dia berani menyempurnakan Ji Wendan. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, dan sedikit lengah. Dia secara tidak sengaja memusnahkan Dan Huang. Seharusnya sangat menarik, salah satunya dimakamkan di perampokan, dan yang lainnya dipukuli sampai mati oleh massa. Aku membutuhkanmu untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Ketika Ye Chen bergumam, iblis itu berbicara lagi, dan kata-katanya penuh dengan kekuatan sihir yang menawan. Senior terlalu menyanjungku. Ye Chen tersenyum canggung, itu pil kebangkitan 9 putaran, junior tidak bisa melakukannya, jadi senior harus pergi mencari orang lain. Ada banyak alkemis. Dan kematian kaisar, sebuah malapetaka, menyebabkan para alkemis puncak di surga dan berbagai wilayah hampir musnah, dan aku akan menemukan seseorang jika aku tidak bertanya padamu. Kata roh jahat itu dengan marah. Kalau begitu aku juga tidak bisa melakukannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengatakan yang sebenarnya bahwa dia jauh tertinggal dalam menyempurnakan Ji Wen dan dengan keahliannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan bisa melakukannya dalam setahun. Kamu adalah orang bijak alkimia. Roh jahat itu tersenyum, dan jari hijau meluncur maju mundur. Wajah Ye Chen, yang sangat jahat. Rambut Ye Chen berdiri tegak, dan dia berdetak kencang. Meskipun roh jahat itu tertawa, itu membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah setengah dari tubuhnya telah memasuki gerbang neraka.
Di depan dewa jahat, dia bisa dihancurkan kapan saja. Ini bukan lelucon. Dewa jahat tidak bercanda. Setan itu bangkit, mengambil Ye Chen dengan satu tangan, dan melangkah ke langit berbintang. Melihat dari kejauhan, Kaisar Chu yang agung seperti seekor ayam kecil yang dibawa oleh roh jahat, yang konyol tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tangan dan kaki Ye Chen terkulai, dan dia sudah memiliki ekspresi yang tidak dapat dicintai. Pria kejam yang pernah membantai Kaisar juga mengalami saat-saat yang memalukan. Dia tidak punya pilihan selain menjadi Kaisar Semu. Roh jahat itu berjalan di udara, mengabaikannya secara langsung, dan hanya bergerak dengan langkah teratai. Atau Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah iblis, dia tidak pernah melakukan hal-hal normal dalam hidupnya, bahkan berjalan berbeda dari yang lain, orang berjalan dalam garis lurus dan tubuh mereka lurus, tetapi gadis ini baik, tubuhnya cenderung, dan dia tidak berjalan dalam garis lurus, satu langkah demi satu langkah besar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa keterampilan tubuhnya memang tidak dapat diprediksi, dan dia juga melanggar hukum ruang, selangkah demi selangkah, dia seperti menginjak sungai waktu yang panjang, dan semuanya seperti mimpi. Gerak kaki misterius semacam ini sebanding dengan Raja Manusia. Jika mereka secepat Raja Manusia, mereka hampir sama baiknya dengan Raja Manusia. Untuk dapat berdiri bahu-membahu dengan permaisuri teratai merah yang belum menjadi seorang kaisar, gelar roh jahat tidak sia-sia. Tuan, kemana Anda membawa saya? Ye Chen ragu-ragu. Setan itu diam, ekspresinya acuh tak acuh, atau dia murung, dia baru saja berbicara dan tertawa, tetapi sekarang dia telah menjadi kecantikan es. Ye Chen merasa malu, jadi dia tidak bertanya lagi, diam adalah cara yang paling bisa diandalkan. Pada titik tertentu, iblis membawanya ke bintang kuno yang fana. Bintang kuno ini kurang dari 1/10 dari bintang burung vermilion, namanya tidak diketahui, kecemerlangan bintangnya lemah, auranya tipis, tetapi melahirkan kehidupan. Ye Chen yang digendong mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu, melihat ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya mengapa roh jahat membawakannya bintang fana kuno. Saat berbicara, roh jahat telah melangkah ke gunung yang dalam dan melarikan diri ke dalam tanah. Sebuah pintu cahaya terwujud secara misterius, dan roh jahat melangkah selangkah demi selangkah. Ye Chen hanya merasakan matanya berkedip, dan ketika dia meninggal, yang muncul di matanya adalah negeri dongeng, berlama-lama dengan kemegahan ilahi, dipenuhi dengan cahaya peri, dilintasi oleh sungai, dilapisi dengan pegunungan spiritual, rerumputan dan pepohonan penuh. Roh peri, dan setiap pohon peri penuh dengan keabadian. Ada buah spiritual jernih yang menggantung, memancarkan keharuman, dan meleleh dengan esensi yang berdebar. Ye Chen melihatnya dengan bingung, tidak pernah berpikir bahwa di bintang kuno fana, ada negeri dongeng yang tersembunyi di alam semesta. Visi Ye Chen tidak rendah. Dia tahu bahwa negeri dongeng ini luar biasa dan ditutupi oleh kekuatan misterius. Bahkan puncak Kaisar Zun mungkin tidak dapat menembusnya. Untuk membuka negeri dongeng seperti itu pasti makhluk gaib yang hebat, dan makhluk supernatural yang hebat itu adalah dewa jahat Qi Mei. Tidak bisakah ini menjadi alam Changlan? Ye Chen berbisik di dalam hatinya, dia telah mendengar tentang legenda roh jahat untuk waktu yang lama. Segera, iblis itu memasuki hutan bambu, dan di kedalaman yang tersembunyi oleh bambu, ada hamparan batu kuno yang tertutup debu. Pada titik ini, roh jahat itu berhenti dan menurunkan Ye Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat keranjang batu dengan tenang. Ye Chen berdiri dengan mantap, menatap ranjang batu seperti setan. Di gunung batu, ada seseorang yang berbaring. Itu adalah seorang pemuda berambut putih, dengan pola ilahi kuno terukir di antara alisnya. Semburan perubahan kehidupan mengalir ke arahnya. Dia sedang tidur. Nah, untuk menjadi lebih tepatnya, dia sudah mati, dan dia tidak tahu bagaimana harus mati berapa tahun telah berlalu. Ye Chen juga tetap diam, tetapi sedikit menyipitkan matanya, menatap pemuda berambut putih itu. Meskipun pemuda berambut putih itu telah dimakamkan, tubuhnya masih memiliki paksaan yang menakutkan, seperti gunung, yang bisa membuat orang terengah-engah, dan darahnya juga sangat mendominasi. Mu Liu Qing, hidupmu adalah milikku. Roh jahat itu berbicara. Kata ini tidak memiliki pesona dan kekuatan magis, dan lebih serak. Nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kerinduannya. Mendengar ini, Ye Chen mengalihkan pandangannya dari pemuda berambut putih itu, dan menatap iblis itu dengan tidak jelas. Meskipun dia hanya bisa melihat setengah dari pipinya, dia bisa dengan jelas menangkap kelembutan di matanya. Perlahan membeku menjadi es. Tulhu, dia juga harus menjadi orang yang punya cerita. Ye Chen bergumam dalam hatinya, dan dia sudah menebak 7 atau 8 poin.
Dewa Meiju yang agung ini dan pemuda berambut putih bernama Mu Liuqing ini pasti memiliki hubungan kuno, yang berlangsung dari zaman prasejarah hingga hari ini. Tahun tua. Karena dia menebak hubungannya, Ye Chen juga menebak niat roh jahat untuk menemukan raja, untuk membuat raja menyelamatkan Mu Liuqing. Namun, raja manusia tertidur dan menghilang, jadi roh jahat tidak punya pilihan selain mengambil hal terbaik berikutnya dan memintanya untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran dan menghidupkan kembali Mu Liuqing, karena di dunia ini, tidak ada alkemis, dan sulit untuk menemukan alkemis puncak, Ye Chen adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat menyempurnakan pil kebangkitan Jiushuan. Kamu bisa memberi tahu sebanyak yang kamu mau untuk bahan yang dibutuhkan untuk alkimia, dan aku akan menemukannya untukmu. Roh jahat itu berkata dengan acuh tak acuh, kalimat ini untuk Ye Chen. Yang ini tidak mudah ditemukan. Ye Chen membagikan gulungan kuno, yang di atasnya tertulis bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Setan itu meliriknya, lalu mengerutkan kening. Dia sepertinya mengenali semua materi itu. Memang, masing-masing dari mereka sangat berharga, dan ada begitu banyak jenis yang mungkin telah lama menghilang di dunia ini. Jika di zaman prasejarah, bahan-bahan ini tidak akan sulit ditemukan, tetapi sayangnya, setelah bertahun-tahun, terlalu banyak rerumputan langka dan eksotis telah hilang, dan bahkan dewa besar seperti dia pun merasa tidak berdaya. Bahkan jika kita mencari bahannya, sulit bagi generasi muda untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Dibandingkan dengan ini, generasi muda berpikir bahwa senior lebih baik mencari Raja Ren, kata Ye Chen. Dia yang terbaik dalam mengubah nasib melawan langit. Dia benar-benar punya solusinya. Dia sudah mati terlalu lama, belum lagi Raja Manusia, bahkan jika Kaisar Manusia masih hidup, dia mungkin tidak berdaya. Iblis jahat menggelengkan kepalanya tanpa daya, dibandingkan dengan Raja Manusia, dewa lebih cenderung ke pil kebangkitan 9 putaran. Senior harus menunggu selama bertahun-tahun. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, saya pandai memurnikan pil pola 8, dan saya pandai memurnikan pil kebangkitan 9 putaran. Cara junior melakukan sesuatu masih ribuan mil jauhnya. Saya telah menunggu jutaan tahun, dan dewa saya tidak buruk selama ribuan tahun. Kamu tidak buruk, aku buruk. Ye Chen hampir memarahi kalimat ini, mengapa aku bergegas pulang? Saya tertangkap di sini oleh Anda, melihat postur tubuh Anda masih akan mengurung saya selama ribuan tahun. Aku akan buang air kecil. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan meninggalkan hutan bambu, bukan untuk lari, tetapi untuk mencari tempat untuk melakukan sesuatu yang lain. Yang disebut masalah lain ini, tentu saja, adalah cara pemahaman Kaisar, dia tidak bisa mengalahkan roh jahat, bukan berarti Yan Luo tidak bisa mengalahkan mereka, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, masalah ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh perkelahian kelompok. Setelah berlari dengan liar sepanjang jalan, dia berhenti di sebuah kebun, melambaikan tangannya untuk mengorbankan darah, dan kemudian melakukan Tongming Seal Jue, yang sangat mahir. Saat darah meleleh ke tanah, segelnya juga membeku, dan bumi bergetar, dan ketiga sarkofagus itu perlahan bangkit. Namun, begitu ketiga sarkofagus itu muncul, mereka menarik diri secara kolektif dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana situasinya? Ye Chen tercengang, itu agak tidak normal. Jangan repot-repot, cara kaisarmu tidak berguna di alam Changlan. Pada ketiadaan, kata-kata iblis itu sangat halus. Ada bab lain nanti. Episode 2042-9 Ketenangan Kembali. Mendengarkan kata-kata iblis, Ye Chen tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahinya, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, jenis lubang yang tidak bisa dia panjat. Benar saja, nama iblis itu bukan untuk apa-apa. Kengerian alam Changlan bukanlah lelucon, bahkan cara kaisar dapat diisolasi, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk keluar. Hembusan angin bertiup, membawa bau seorang wanita, dan roh jahat muncul. Wanita ini tidak berdiri tegak, tetapi seluruh tubuhnya berdiri menyamping, sungguh tidak normal. Senior, Anda dapat membuat alkimia untuk Anda, bisakah Anda membiarkan saya pulang dan melihatnya? Ketika tiba waktunya untuk memamerkan kemampuan aktingnya lagi, Ye Chen menangis, sudah 70 tahun, dan saya tidak berada di rumah selama 10 tahun. Apakah kamu bodoh? Setan itu masih memiliki senyum menawan, di mana Dacu, saya tahu betul, jika saya membiarkan Anda pulang, apakah saya masih dapat membawa Anda keluar? Saya hanya seorang Raja Suci. Untuk memurnikan pil kebangkitan 9 putaran yang legendaris, setidaknya tingkat kultivasi semi-dewa, apakah itu benar-benar akan menjebak saya selama ribuan tahun?
Ye Chen menangis dengan air mata berlinang. Maka tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Setan itu mengangkat bahu dengan santai, saya awalnya memilih dan Huang Chuqing, siapa yang mengira saya akan dimusnahkan oleh Anda, dia meninggal, dan Anda harus berada di atas. Jika kamu ingin menangkapku karena alkimia, aku akan menunggu pembelaan normal. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dorongan untuk memarahi ibunya menjadi semakin keras, dan dia seharusnya menyelamatkan hidup Chuqing jika dia tahu lebih awal. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, aku hanya ingin pil kebangkitan 9 putaran. Iblis itu tersenyum, juga, jangan berpikir untuk melarikan diri, karena temperamen dewa benar-benar tidak baik, jujur, jangan main-main dengan saya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergidik. Melihat postur iblis itu, dia mengatakan satu kata lagi kepadanya, dan menamparnya untuk datang, tidak peduli apakah Anda adalah tubuh suci kuno atau kaisar dari Chu yang agung, Anda akan dipukuli berkeping-keping di bawah telapak tangannya. Layu, Ye Chen benar-benar layu, mengubur kepalanya seperti tahanan di kamp kerja paksa, ini waktu yang buruk, ini benar-benar waktu yang buruk, karena dia mengikuti raja untuk berlatih, dia tidak bersenang-senang, dia ditangkap setiap 2 hari. Bukannya kamu berlatih dengan sia-sia, kamu akan diberi hadiah. Setan itu tertawa. Remunerasi. Ye Chen, yang terkubur di kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata emas itu menjadi bersinar, dan masih ada hadiah untuk membuat alkimia untuk roh jahat, itu sangat menyentuh. Ketika 9 api abadi neter benar-benar menyerah padamu, dewa akan memberimu kekayaan. Roh jahat itu tersenyum dan tidak mengatakan apa hadiahnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Di belakangnya, mata Ye Chen bahkan lebih cerah. Siapa dewa pesona yang jahat? Dia adalah dewa besar yang berdiri bahu-membahu dengan permaisuri teratai merah. Ini jelas merupakan kesempatan yang menantang surga untuk disebut keberuntungan olehnya. Berpikir di dalam hatinya, dia buru-buru melihat ke dalam Danhai, menatap Zhou Yuxianyan, dan memanggil dengan kesadaran spiritualnya, berharap mendapat tanggapan dari Xianyan. Namun, temperamen Zhou Yuxianyan benar-benar bukan keras kepala biasa, dia akan memanggilnya dari awal sampai akhir, dan hanya mengapung diam-diam seperti itu, seperti biksu tua yang melihat dunia, dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Ye Chen tidak menyerah, dan terus memanggil, Zhou Xianyan dan Tian Lei juga membantunya dalam pertempuran, berputar-putar di sekitar Zhou Yuxianyan, membodohinya hingga menyerah, dan semua orang senang. Satu orang, satu api, satu hari guntur, begitu saja, berputar-putar di sekitar Zhou Yuxianyan, membujuk, menipu dan berkedip-kedip, seolah belum selesai sampai selesai, yang kita bertiga miliki adalah waktu. Dengan cara ini, 1 hari berlalu dengan tenang, dan kemudian, 2 hari siang dan malam, dan 3 hari siklus matahari dan bulan, ketiganya tidak berhenti. Namun, yang membuat Ye Chen marah adalah bahwa Zhou Yuxianyan masih tidak menanggapi, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mendengarkan. Itu adalah malam yang dalam, damai dan tenang di alam Changlan. Ye Chen bangkit, menjangkau indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan roh jahat, mungkin dia tidak berada di alam Changlan, tetapi pergi mencari materi. Dengan indera ilahi diserap, Ye Chen penuh energi, seperti sinar cahaya membubung ke langit, roh jahat tidak ada di sana, dia harus menemukan cara untuk keluar, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, ribuan tahun, itu bukan lelucon. Yang memalukan adalah saat dia berada di langit, dia didorong kembali ke tanah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi dia terbentur begitu keras sehingga dahinya sakit dan lautan dewa bergemuruh. Ye Chen memamerkan giginya kesakitan, tetapi penuh energi, memindai setiap jengkal dunia, berharap menemukan celah dan kemudian melarikan diri. Namun, yang membuatnya putus asa adalah bahwa alam Changlan ini tidak memiliki kekurangan sama sekali, itu bukan alam luar angkasa biasa, dan mengandung darah Kaisar Dao, jadi dengan Dao dan perbuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk dihancurkan. Setelah mencoba beberapa saat, dia akhirnya menyerah dan pergi ke hutan bambu kecil. Hutan bambu suram dan dikelilingi oleh kabut peri. Ini adalah tempat yang bagus untuk melarikan diri dari dunia dan berlatih. Setiap bambu berwarna hijau dan jernih. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa setiap bambu hijau diukir dengan pola, atau dengan kata lain, hutan bambu ini adalah formasi. Untungnya, Ye Chen memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam pertarungan, dan dia telah pergi ke kedalaman. Di Gunung Sibet, pemuda berambut putih bernama Mu Liuqing masih terbaring diam, seperti patung es, tidak bergerak, tidak bernyawa, hanya tubuh tanpa jiwa. Senior, kamu luar biasa. Kamu
Bahkan bisa mengalahkan iblis. Mertua tidak nyata, dia menempatkan saya di bawah tahanan rumah untuk alkimia. Ye Chen berkata satu demi satu, berputar-putar di sekitar ranjang batu, dan kadang-kadang dia mendatanginya, mencari-cari, untuk melihat apakah ada harta karun. Itu tidak bertiup, itu karena Mu Liuqing dalam keadaan tersegel, jika tidak, dengan sifat buang air kecil Ye Chen, dia pasti akan mengeluarkan darahnya. Oh tak bisa dipungkiri bahwa Mu Liu halal memang kuat. Ye Chen merasakan yang terdalam tentang hal ini, hanya ada satu tubuh yang tersisa, tetapi paksaan Mu Liuqing masih membuatnya terengah-engah. Untuk dapat membuat dewa jahat begitu dikagumi, Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa di zaman yang jauh dan kuno itu, pemuda berambut putih bernama Mu Liuqing ini pastilah raja peri yang tak tertandingi. Jika pil kebangkitan Zhou Xuan benar-benar dapat menghidupkan kembali senior, tidak apa-apa bagi junior untuk mencobanya. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan kendi, menaburkan anggur di tanah, tetapi terus bergumam, alkimia dapat dilakukan, beritahu Anda istri katakan, biarkan aku pulang dan lihat, ribuan tahun, berapa lama. Dia mengoceh tanpa henti, tetapi Mu Liuqing tidak menanggapi sama sekali. Betul, sudah dikubur, kalau ditanggapi pasti mayat palsu. Mu Liuqing tidak menanggapi, tapi Ye Chen dan Hai bergerak. Itu adalah api abadi 9 ketenangan, yang terbang keluar tanpa dipanggil, berubah menjadi api hitam, dan tergantung di atas alas batu. Ye Chen tampak tercengang, sejak Zhou Yu Xianyan memasuki Danhai, ini adalah pertama kalinya dia melihat Xianyan seperti ini, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Di bawah tatapannya, Zhou Yu Immortal Flame bergerak, pertama mengitari ranjang batu, dan kemudian terbang kembali ke Danhai-nya. Setelah kembali kali ini, Zhou Yu Immortal yang telah berubah dan menjadi sangat aktif, melompat-lompat di Ye Chen Hai, berlarian dengan Jiu Xianyan dan Tian Lei, sepertinya dia sangat bahagia. Benar, Zhou Yu Xianyan telah menyerah, Ye Chen tidak perlu bertanya lagi, hanya dengan melihat reaksi Zhou Yu Xianyan, dia tahu bahwa itu telah mengetahuinya. Dalam sekejap, kekuatan misterius memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan itu berasal dari 9 neter Immortal Flame, yang telah mengakui Ye Chen sebagai tuannya, jadi dia tidak akan menyembunyikannya. Kekuatan ilahi yang dibawanya secara halus diintegrasikan ke dalam tubuh pemilik baru. Semangat Ye Chen terguncang, dan pada saat ini, dia hanya merasa bahwa sumber aslinya jauh lebih berat, dan bahkan darah suci kuno mendidih bersamanya. Kejutan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Ye Chen lengah. Terkejut, Ye Chen menatap Mu Liuqing lagi. Zhou Yu Xianyan mengenalinya sebagai tuan setelah berjalan di sekitar ranjang batu. Ini sangat aneh. Apa yang Zhou Yu Xianyan cium? Untuk sementara, keingintahuan Ye Chen tentang Mu Liuqing mencapai titik ekstrim, mendorong Zhou Yu Xianyan untuk menyerah, pasti ada rahasia. Kamu benar-benar mengabaikan lingkaran sihir para dewa dan datang ke sini. Sepertinya Raja Fuxi telah mengajarimu banyak rahasia formasi. Ketika Ye Chen sedang berpikir, suara samar tiba-tiba terdengar, bergema di dunia, penuh kekuatan sihir, membuat pikiran Ye Chen hampir hilang. Roh jahat itu kembali dan menjelma di depan ranjang batu, meski dekat, rasanya lebih jauh dari mimpi, yang membuat orang merasa tidak nyata. Ye Chen batuk kering dan mundur tanpa sadar. Dia berpikir bahwa dewa jahat akan membutuhkan waktu 10 hari setengah untuk kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali begitu cepat. Akan sangat tidak sopan untuk masuk tanpa izin. Rumput halus fantasi, singkirkan. Iblis itu menjentikkan tangan batu gioknya, dan rumput peri ungu tergantung di depan Ye Chen. Bisakah kamu menemukan semua ini? Ye Chen kagum. Dia tahu betapa berharganya rumput peri ini. Menurut legenda, rumput itu telah punah sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut bahwa roh jahat telah menemukannya? Zhou Yu Xianyan telah menyerah, yang benar-benar mengejutkanku. Iblis itu melirik Ye Chen dan Hai, dan menghela nafas. Pikiran Ye Chen terputus. Berbicara tentang Zhou Yu Xianyan, matanya langsung menjadi cerah, dia menggosok tangannya dengan keras, dan menatap iblis itu, senior, di depan suami mertuamu, kamu harus mengatakan apa yang kamu katakan. Aku tidak ingin membodohimu, aku tidak akan melakukannya. Karena aku bilang aku akan memberimu banyak uang, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Lalu tunggu apa lagi, cepatlah. Kata Ye Chen dengan tidak sabar. Setan itu tersenyum, duduk di kursi batu, menyilangkan kakinya lagi, dan bertindak seperti orang bodoh, hanya menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan Seng dari Dacu, apakah kamu pernah mendengar tentang api kekacauan? Alkemis, yang belum pernah mendengarnya. Ye Chen segera menjawab, dikatakan bahwa api kekacauan adalah api pertama yang lahir ketika kekacauan pertama kali dibuka, dan itu adalah api paling sempurna di dunia.
Bukan salah satunya, tapi api sempurna semacam itu telah lama punah di dunia. Lalu, apakah kamu menginginkan Chaos Fire? Tulhu yang menawan tersenyum. Kamu memiliki api kekacauan. Ye Chen menahan napas dan menatap iblis itu tanpa menyipitkan mata, berharap jawaban yang akurat. Karena sudah punah, tidak akan ada dewa seperti itu. Roh jahat itu tertawa, namun, saya dapat membantu Anda menciptakan api kekacauan. Ada segala macam keajaiban di dunia, dan darah dapat kembali ke sumber, mengapa apinya tidak bisa? Setan itu terkekeh, dan kata-katanya penuh makna yang dalam, aku adalah Dewa Meiju yang agung, jangan menertawakanku. Tidak apa-apa, kata Ye Chen. Datar aku bosan, melihat sikap iblis itu, bukan karena dia berbohong padanya, demi Mu Liu Qing, Jalang ini tidak akan berbohong padanya, jika tidak, siapa yang akan membantunya membuat alkimia? Maaf, bab ini terlambat. Episode 2043 Kekacauan kembali ke asal. Segalanya mungkin. Roh jahat itu tersenyum, melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengorbankan slip giok, yang jatuh ke tangan Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung menghancurkan batu giok itu, dan kesadaran ilahi yang disegel di dalamnya terintegrasi ke dalam lautan ilahinya, dan jumlah informasinya sangat rumit. Kekacauan kembali ke sumbernya. Dengan mata terpejam, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Api di dunia, tidak peduli api binatang, api nyata, api langit atau api peri, semuanya adalah cabang dari api yang kacau. Mereka kurang lebih berasal dari api yang kacau. Roh jahat itu berkata perlahan, peri ini yang kembali ke sumber kekacauan metodenya adalah dengan mengintegrasikan kembali asal mula banyak api menjadi satu, tentu saja, jumlah dan jenis api yang dibutuhkan sangat besar. Hasilnya luar biasa. Ye Chen membuka matanya, menghela nafas. Saat ini, iblis tidak perlu menjelaskan, dia sudah memahaminya di dalam hatinya. Terus terang, itu berarti api meleleh menjadi api, menyerap sumber api kacau yang tersembunyi di berbagai api, semakin menyatu, semakin dekat dengan api kacau, itu memang metode abadi yang menentang surga. Ini keberuntungan. Roh jahat itu tersenyum pada Ye Chen. Oke, itu pasti bagus. Ye Chen ceria. Jika dia benar-benar dapat menciptakan Chaos Fire, kekuatannya akan meningkat secara dramatis, dan alkimia akan menjadi lebih kuat. Manfaatnya tidak dapat diprediksi. Anda harus tahu bahwa levelnya Chaos Fire sebanding dengan tubuh Chaos. Metode pengembalian kekacauan ke asal abadi ini pada awalnya disiapkan untuk Yang Mulia Alkimia dan Kaisar Alkimia. Hanya dengan menciptakan api kekacauan, akan lebih mungkin untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Roh jahat itu berkata dengan santai, dan dia tidak lupa untuk melirik Ye Chen, siapa yang mengira bahwa Raja Alkimia jatuh dalam 7 malam, Kaisar Alkimia Chu Qing meninggal, dan alkemis puncak hampir musnah dalam bencana. Tak berdaya, itu sebabnya kamu pelit. Itu artinya, aku cadangan. Jalan. Tidak ada yang salah dengan pemahamanmu seperti ini. Iblis itu mengangkat bahu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa senior adalah dewa yang hebat, dan dia dapat menciptakan seni peri yang menantang surga? Ye Chen terkekeh, mendapatkan Chaos Return, dan suasana hatinya biasanya tidak baik. Suasana hati yang baik, mulutnya manis, sungguh dewa. Saya juga suka mendengarkannya. Aku tidak menciptakan metode ini. Iblis itu menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Bukan kamu. Itu dia. Ye Chen menatap ragu-ragu ke arah iblis itu, yang terbaring di hutan bambu. Ketika iblis mengatakan ini, ekspresinya sedih, dialah yang benar-benar melampaui surga. Itu sebenarnya diciptakan oleh Mu Liu Qing. Ye Chen bergumam pelan. Setelah 3 atau 2 detik, dia melihat iblis itu lagi, dengan nada tentatif yang sama, karena asal muasal kekacauan diciptakan oleh seniormu, apakah dia pernah menciptakan api kekacauan? Setan itu tidak menjawab. Tapi ekspresinya kabur, seolah mengingat masa lalu, pahlawan tak tertandingi yang dia cintai, memang menciptakan api yang kacau sejak lama, yang mengejutkan langit, dan karena api yang kacau itulah dia menyebabkan bencana. Pertempuran itu dimulai karena api kekacauan, dia hadir, Mo Yuan juga hadir, dan Hong Lian, yang belum menjadi kaisar, juga hadir. Namun, lawan memiliki terlalu banyak raksasa tak tertandingi, yang tulangnya dipukul ke pegunungan dan darah mengalir ke sungai, dan kaisar semu puncak terlalu tinggi untuk menghancurkan langit berbintang. Dalam pertempuran itu, Mo Yuan tewas dalam pertempuran, menumpahkan darah untuk melindungi Hong Lian. Mu Liu Qing juga tewas dalam pertempuran, meledakkan dirinya dalam api kekacauan, berjuang sampai mati, dan akhirnya melindungi jejak jiwanya. Kemudian, teratai merahlah yang menantang langit dan menjadi kaisar, mempersembahkan korban pada api karma teratai merah,
membakar Dewa Delapan Alam Liar, dan menyebabkan pembantaian bagi kekasih dan teman lama yang tewas dalam pertempuran. Reputasi sengit kaisar wanita masih diwariskan hingga hari ini. Dalam sekejap ini, tahun-tahun itu panjang, dan sudah jutaan tahun. Sejauh ini, adegan berdarah masih jelas di benakku, dia masih hidup, dan Mo Yuan juga hidup, tetapi permaisuri Honglian dan Mu Liuqing sudah tidak ada lagi di dunia, hanya menyisakan cinta kuno. Melihat roh jahat seperti ini, Ye Chen sangat cerdas dan tidak berani bertanya lagi. Jelas, api yang kacau menyebabkan masa lalu yang menyedihkan. Siapapun yang mengatakan bahwa roh jahat tidak memiliki cinta hanya tersembunyi di dalam hatinya. Tidak sulit baginya untuk menebak mengapa Zhou Yuxianyan sangat memperhatikan Mu Liuqing, mungkin karena dia mencium sesuatu, lalu menyerah. Angin bertiup, tetapi iblis itu pergi, punggungnya suram dan berubah-ubah. Ye Chen menghela nafas, singkirkan pikirannya, dan bermeditasi untuk memahami asal-usul kekacauan. Terus terang, itu adalah perpaduan api, tetapi itu bukan perpaduan sederhana. Selama periode ini, ada banyak makna yang mendalam. Di bawah pohon buah spiritual, dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menyadarinya, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi. Selama 3 hari, roh jahat tidak muncul lagi, dan Susi keluar dari alam Changlan lagi, melangkah ke langit berbintang yang luas, dan terus mencari bahan alkimia. Baru pada siang dan malam keempat Ye Chen membuka matanya dalam dan tak terbatas, dan ada juga cahaya pencerahan yang berkedip-kedip. Kalian berdua, bersiaplah. Ye Chen melihat ke dalam Danhai, karena api menyatu bersama, yang pertama adalah Zhou Yu Immortal Flame dan Nine Martial Immortal Flame, dan dia hanya memiliki 2 api abadi ini. Melihat Zhou Yuxianyan dan Jiu Xianyan, keduanya tergantung di lautan pil. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka tahu pikiran Ye Chen. Jika mereka ingin memadukannya, kedua api itu tidak berpikiran rendah dan tidak keberatan. Itu dia, sudah dimulai. Ye Chen tersenyum, perlahan menutup matanya, dan mengoperasikan Chaos Return to the Source, membuat 2 jenis api abadi secara bertahap mendekat. 2 jenis api abadi tidak melawan, dan dia mengendalikannya semua. Adapun Tianlei, saya sangat penasaran, berkeliaran untuk menonton, selalu ingin datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Di bawah tatapan Ye Chen, 2 jenis api peri perlahan bergabung menjadi satu, tetapi segera, 2 jenis api peri terpisah lagi. Kesalahan tidak bisa dihindari dalam fusi pertama, Ye Chen batuk kering, mengendalikan api peri lagi, dan perlahan bergabung sedikit demi sedikit. Yang memalukan, fusi kedua juga berakhir dengan kegagalan. Ye Chen tidak percaya pada kejahatan, dan menggunakan pikirannya untuk mengaduk api peri. Ketiga kalinya dia mengendalikannya, dia menjadi tenang dan tenang. Kali ini, kecepatannya sangat lambat. Kali ini, berjalan mulus. Kedua jenis api peri berpadu sempurna menjadi satu nyala api, dan warnanya hitam. Sebagai master, Ye Chen jelas merasa bahwa asal mula 2 jenis api peri telah diintegrasikan ke dalam satu tubuh, dan pikiran mereka telah terintegrasi bersama, nyala api telah banyak diperkuat, dan kekuatan misterius terjalin untuk memberkati tubuh suci sumber aslinya membuat tingkat kultivasinya sedikit mengendur, dan dia benar-benar berada di ambang orang bijak yang agung. Langit mendekati fajar, Ye Chen membuka matanya, udara mendung keluar, dan masih ada Dao Yun yang berkembang di matanya. Tidak buruk. Ye Chen tersenyum dan memanggil api peri di telapak tangannya. Api hitam berayun dengan lembut, dan ruang yang terbakar terdistorsi, tetapi di tangannya, itu sangat hangat. Itu adalah api abadi 9 neter, dan itu juga api abadi 9 bela diri. Itu adalah perpaduan sempurna antara pikiran dan kebijaksanaan. Baik. Hanya butuh 3 hari untuk bergabung, nak, bakatmu sudah cukup untuk menjadi monster. Suara wanita jahat bergema dengan santai, iblis itu kembali dan bermanifestasi di bawah pohon roh, masih seperti mimpi. Merupakan suatu kehormatan untuk dipuji oleh dewa jahat roh jahat, kata Ye Chen sambil tersenyum. Cih. Iblis itu meliriknya, dan dengan sapuan tangannya, ternyata itu adalah tanaman rumput peri, tapi itu adalah tanaman kebijaksanaan spiritual. Aura langit menyelimuti senja, berlama-lama dengan awan langit berwarna-warni, jika Anda perhatikan baik-baik, ada juga penglihatan misterius. Ganoderma salju berwarna-warni. Mata Ye Chen menyala, seolah-olah dia mengenali rumput peri ini, yang berada pada tingkat yang sama dengan rumput indah fantasi, dan itu juga jenis yang telah menghilang dari semua surga, dan itu bisa disebut harta yang tak ternilai harganya. Tanpa sadar, Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah pada iblis, jalang ini, apakah dia begitu mampu? Dia terkejut menemukan semua rumput surgawi yang punah, dan hanya butuh 3 hari. Senior, di mana kamu menemukan semua ini?
Ye Chen memandang iblis itu dengan rasa ingin tahu, kamu sudah tua, apakah kamu memiliki metode rahasia untuk menemukan rumput peri? Mengapa, ingin belajar? Iblis itu menggeliat dengan puas. Ya, tentu saja aku mau. Ye Chen menggosok tangannya lagi, tertawa. Setelah kamu memurnikan pil kebangkitan 9 putaran, tidak apa-apa bagiku. Untuk menyebarkannya kepadamu. Aku terlalu banyak berpikir. Ekspresi ceria Ye Chen langsung terkulai karena kata-kata iblis. Bukankah ini bodoh? Belum lagi apakah dia bisa memperbaiki pil kebangkitan 9 revolusi, kalaupun dia bisa, itu harus menunggu sampai tahun monyet. Ketika wajah Ye Chen gelap, iblis itu menjentikkan jari gioknya, dan nyala api muncul di telapak tangannya, dan nyala api itu bergoyang. Sama di True Fire. Ye Chen tercengang, dia bisa mengetahui jenis api yang sebenarnya dalam sekejap. Di kehidupan sebelumnya, Dan Chen memiliki Samadhi True Fire, yang sangat berharga dalam hal level. Ini hadiahmu. Roh jahat itu tersenyum, tetapi dia sangat murah hati, dan dia menyerahkan api nyata yang luar biasa kepada Ye Chen. Ini bagus. Ye Chen, yang wajahnya gelap sedetik yang lalu, sekarang ceria lagi. Api nyata tidak umum, apalagi api nyata sama di tingkat puncak. Harta karun peri semacam ini langka, dan saya tidak pernah berpikir, roh jahat benar-benar mengatakannya dan memberikannya. Namun, bagaimana dia tahu bahwa alasan mengapa iblis membantunya menemukan nyala api adalah untuk membantunya menciptakan api yang kacau. Dengan api yang kacau, akan lebih mungkin untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, untuk menghidupkan kembali Mu Liu Qing, dan untuk kemungkinan yang lebih besar menyempurnakan pil kebangkitan 9 peringkat, dia benar-benar menghabiskan semua uangnya, terlepas dari biayanya. Senior, api yang kacau dapat dibuat, sehingga guntur yang kacau dapat dibuat. Di sini, Ye Chen telah memperkenalkan Ye Chen ke Danhai-nya, dan kemudian, dia menatap lurus ke roh jahat itu. Itu wajar, kata iblis itu, memetik buah spiritual. Bagaimana dengan tubuh yang kacau? Bisakah itu dibuat? Ye Chen bertanya lagi, matanya masih terpaku, berharap mendapatkan jawaban yang akurat. Secara teoritis, itu juga mungkin. Roh jahat berkata dengan santai, namun, saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan memikirkan hal-hal seperti itu. Garis darah tidak seperti api. Api saling tolak, dan mereka masih bisa menengahi. Jika garis keturunan saling tolak, mereka tidak bisa bergabung. Jika Anda bersikeras melakukannya dengan paksa, akan ada bencana, dan mungkin untuk menguburnya di tempat. Mengerti? Ye Chen tersenyum, dan menyilangkan lututnya di bawah pohon buah rohani. Roh jahat tidak pergi, dia hanya menatap Ye Chen dengan tenang, matanya yang indah menyipit dari waktu ke waktu, penuh makna yang dalam, hanya aneh bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen, perasaan seperti ini, sedini mungkin. Sebagai laut industri teratai merah, sudah memilikinya, saya selalu merasa bahwa ada kekuatan kuno yang menutupi rahasia Ye Chen, bahkan jika dia adalah kaisar semu, sulit untuk dilihat. Untuk beberapa alasan, dia memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada pemuda di depannya, sangat percaya bahwa dia dapat menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi. Sejak membentuk kembali wujud manusia, dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Ye Chen. Junior ini lahir untuk menciptakan mitos. Mu Liu Qing, seperti yang kamu lihat, ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Iblis jahat tersenyum lembut, dan itu berubah menjadi gumpalan awan. Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda dapat mendengarkan versi audio, The Emperor of Immortal Martial Arts, unduh, Himalaya, atau, Lazy Listening Books, cari, Emperor of Immortal Martial Arts, ada semuanya mereka. Episode 2044 bagaimana? Alam Changlan damai dan tenang, bermandikan bintang dan cahaya bulan, seperti mimpi dan ilusi, benar-benar negeri dongeng di bumi. Di kebun, Ye Chen duduk setegas gunung Tai, memperhatikan Danhai, semakin dekat dengan api asli Samadhi. Api nyata yang luar biasa ini tidak memiliki kebijaksanaan spiritual yang lemah, jadi dia tidak ingin mengakui Ye Chen sebagai tuannya. Ye Chen sangat sabar, dan dia berbicara dengan serius sepanjang malam. Hal yang memalukan adalah Sanmai Zhenhuo adalah orang yang tidak berotak. Ren Ye Chen mengatakan bahwa hype sedang jatuh, tetapi dia tidak tergerak dan selalu ingin menyelinap keluar, yang persis sama dengan Zhou Yuxianyan sebelumnya. Aku tersesat. Ye Chen terbatuk datar dan meminta bantuan Xian Huo. Begitu dia mengatakan ini, api peri hitam pekat tiba-tiba menjadi aktif, dan di Danhai Ye Chen, itu berubah menjadi lautan api hitam. Gelombang api yang mengamuk bergulung ke langit. Sepertinya agak tidak mencukupi. Belum lagi, di bawah kekuatan api peri, api Samadhi yang sebenarnya sangat menakutkan, apinya hampir musnah,
dan seluruh tubuh bergetar, dari segi level, jaraknya 10 blok dari api peri. Pada akhirnya, itu masih pemalu, dan di bawah tekanan api peri, ia menyerah kepada Ye Chen, jinak seperti anak domba, karena takut api peri akan mengalahkannya. Itu benar. Ye Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat api sejati Samadhi menyerah. Benar saja, Xian Huo lebih baik darinya dalam hal-hal seperti api. Namun, dia tidak segera melebur dengan Samadhi True Fire, tetapi berkomunikasi dengannya dengan kesadaran spiritualnya, dan menyerah sepenuhnya, karena selama peleburan, jika nyala api melawan, peleburan akan gagal. Dalam proses ini, Ye Chen menghabiskan 3 hari penuh untuk menjalin hubungan baik dengan api sejati Samadhi, dan api sejati ini telah sepenuhnya menyerah. Soal peleburan berjalan cukup lancar, yang terpenting Samadhi True Fire sudah cukup untuk bekerja sama. Setelah peleburan, warna nyalanya masih hitam, tergantung di lautan emasnya yang sangat menyilaukan. Setelah menggabungkan api 2 kali berturut-turut, kekuatan api peri telah mengalami transformasi kualitatif, dapat dianggap sebagai nirwana, dan asal-usul tubuh suci juga telah meluap, sayangnya basis kultivasinya belum mengendur. Sekali lagi, iblis itu keluar dari hutan bambu kecil dan langsung pergi keluar Changlan. Ye Chen melihatnya, dan buru-buru mengikuti, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, dia tidak tahan jika dia tidak diizinkan pulang, dia harus berjalan-jalan. Namun, begitu dia lewat, telapak tangan jahat itu mengirimnya kembali, dan kemudian ada kata-kata berkabut, jujurlah. Di tanah, Ye Chen berdiri dengan panik, dengan wajah tercela dan garis-garis hitam mengalir dengan liar, aku tidak memikirkannya. Aku ingin jalan-jalan. Susi merasa kesal, dia berhenti dari pekerjaan ini, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengeluarkan karung, yang merupakan tas penyimpanan besar. Kemudian, dia kembali ke Spirit Orchard dan memulai perampokannya. Yang disebut bandit sedang memetik buah roh, dia memasukkan buah roh yang jernih ke dalam karung, terlepas dari apakah dia sudah matang atau belum, dan mengusapnya dengan telapak tangannya, dan dahannya telanjang. Itu tidak bertiup, tetapi semua pohon buah-buahan yang disapunya, belum lagi buah rohani, tidak berdaun, hanya ranting-ranting kering. Hanya dalam 1 hari, kebun itu hanyalah pohon buah-buahan. Tapi orang ini sangat memotivasi diri sendiri, setelah 1 kebun selesai, kebun berikutnya akan berlanjut. Alam Changlan sangat besar, ada puluhan ribu kebun, besar dan kecil, dan pohon buahnya benar-benar tak terhitung. Di bawah bulan, sosok seseorang yang membawa karung sangat menarik perhatian Kaisar Chu yang agung, pria kejam yang pernah membantai Kaisar, saat ini terlihat seperti pencuri, jenis pencuri yang tidak tahu malu. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Melihat Changlan Realem lagi, pohon buah yang rimbun sebelumnya telah hilang, hanya ranting kering, dan semua buah spiritual dipetik oleh Ye Chen. Buah roh hilang, dan Ye Chen mengincar taman rumput roh lagi. Ada juga banyak di alam Changlan. Rumput roh tidak terlalu berharga, dan sebagian besar adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 5 elemen dan 6 pil elemen, tapi dia tidak akan melepaskannya. 3 hari kemudian, rumput spiritual di taman rumput spiritual juga dipetik dan gundul. Tapi ini belum berakhir, rumput rohnya sudah habis, tapi masih ada lingkuan Xianqi, yang juga mengandung banyak saripati, yang dia telan. Saat ini, sudah malam lagi, dan lelaki itu bersandar di pohon buah spiritual, cegukan sepanjang waktu, dia tidak pernah makan sepuasnya selama bertahun-tahun, dan penyimpanannya juga penuh. Lalu pergi untuk melihat alam Changlan, sayangnya, itu menyedihkan. Dimanapun mata memandang, ada kekacauan, semua milik Ye Chen. Angin sepoi-sepoi bertiup, langit kosong, ruang terdistorsi, dan iblis kembali. Namun, melihat pemandangan di alam Changlan, roh jahat itu tidak berdiri tegak, dan hampir jatuh. Apakah ini masih alam Changlan? Apakah ini masih negeri ajaib? Bagaimana dengan buah roh wanita tua itu? Di mana rumput roh istriku? Di mana lingkuan Xianqi istriku? Kemana perginya? Akhirnya, matanya yang berapi-api tertuju pada Ye Chen. Dia bahkan tidak perlu bertanya, dia tahu itu adalah perbuatan baik Ye Chen. Kebajikan tak tahu malu dari tubuh suci telah tersebar ke seluruh dunia. Bakat seperti Ye Chen sulit dilihat dalam 10.000 tahun. Senior, masih terlalu dini untuk kembali. Melihat garis-garis hitam di pipi iblis itu, Ye Chen berlari mendekat, tersenyum lebar. Dari tahun itu hingga hari ini, dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu dari iblis. Segera, dia memiliki rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu dianggap sebagai keterampilan untuk dapat membuat patung besar yang sunyi seperti ini. Setan itu tidak berbicara, tetapi wajahnya menjadi semakin gelap.
Ye Chen menggelengkan kepalanya, seolah babi mati tidak takut dengan air mendidih, seolah mengatakan, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengajakku jalan-jalan? Setan itu masih tidak berbicara, tetapi tindakannya mewakili segalanya. Ye Chen memanggil dengan telapak tangan, dan Ye Chen jatuh pingsan di tempat, dan karakter besar yang ditulis dengan rapi tertancap di tanah. Malam sepi, dan malam Changlan Realem masih begitu damai. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ada seseorang yang tergantung di pohon dengan leher bengkok, dalam keadaan pingsan, dengan hidung biru dan wajah bengkak, diikat dengan tali abadi, tergantung di tiup angin. Itu benar, itu Tuan Muda Ye kita, yang dipukuli oleh roh jahat, dan setelah selesai, dia digantung di pohon ini. Lihatlah iblis itu lagi, duduk di bawah pohon seberang, dengan kaki bersilang, memegang biji melon di tangannya, dia makan dengan sangat berirama. Tidak lama kemudian, Ye Chen terbangun, menggelengkan kepalanya berdengung, dan darah masih mengalir dari lubang hidungnya. Ini benar-benar mampu. Roh jahat memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ini semua ditekan. Ye Chen menangis, aku telah berjanji untuk membantumu membuat alkimia, tapi senior, jangan menjebakku. Setan itu tidak mendengarkan kata-katanya, dan hanya membawa tas penyimpanan, melihat ke dalam dan melihat ke dalam, tersenyum menggoda, saya mendengar bahwa ini adalah produk khusus Dacu, saya tidak tahu seberapa efektif itu, dan, apakah akan ada masalah jika Anda makan terlalu banyak? Mulut Ye Chen berkedut. Jelas, tas penyimpanan di tangan iblis itu digali darinya oleh iblis, serta harta dan ubur-uburnya, yang semuanya juga diambil oleh iblis. Melihat tas spesialisasi Dacu, dia merasa sangat mual. Dia adalah bubuk akasia yang dia haluskan, khasiat obatnya tidak begitu kuat, jika dimakan orang lain, akan mati sangat parah. Selain itu, menilai dari postur iblis, dia benar-benar akan diberi makan. Iblis tidak pernah melakukan hal-hal normal. Dugaan ini bukan tidak mungkin. Kembali ke reruntuhan kuno, dia dan Jining Suang tidak akan bergabung jika tidak untuk roh jahat iblis. Bagaimana dengan 1 jam penuh? Setan itu tersenyum penuh minat. Aku baru saja makan, aku tidak lapar. Ye Chen terkekeh, memutar tubuhnya dengan keras, berharap untuk membebaskan diri, kalau tidak dia akan diberi makan spesialisasi Dacu nanti, dan akhirnya akan buruk. Cih. Roh jahat memberi Ye Chen pandangan kosong, dan mengambil produk khusus Dacu, tidak yakin apakah semuanya beres, sehingga Mu Liu Qing dapat digunakan di masa depan. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas lega, tidak apa-apa untuk tidak memberinya makan, spesialisasi Dacu adalah untuk dimakan orang lain, dia tidak menyukainya. Tapi di saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat canggung. Karena, setan itu mengeluarkan benda lain dari tas penyimpanannya, yaitu sebuah buku yang sangat indah. Benar, itu edisi kolektor yang diberikan kepadanya oleh Raja Rakyat. Penuh dengan keindahan. Foto-foto itu terlihat lebih cantik dari Yifu. Cek, jika dewa saya tidak salah, ini adalah Dong Huang Taixin. Setan itu membuka halaman pertama, melihat gambar di dalamnya, dan tidak bisa menahan nafas, itu adalah Dewi Kunlun. Ini Kaisar Bulan. Aku pernah melihatnya, dan dia memiliki wajah yang tiada taraf. Masih ada Kaisar Ji. Sosok ini sangat sempurna. Gadis kecil ini, Ibu Peri Yaochi. Tidak diragukan lagi dia. Roh jahat sambil berbicara, dia membolak-balik halaman satu persatu, belum lagi, dia masih tahu semuanya, dan bisa memanggil mereka masing-masing dengan namanya. Yang terpenting bukan ini, tapi ekspresinya, dia melihatnya dengan penuh semangat, dan mata indah itu masih bersinar. Gambar macam apa ini? Dewa Agung zaman prasejarah memegang edisi langka, matanya bersinar, dan dia masih di depan seorang junior. Ini juga karena permaisuri teratai merah telah lama jatuh, jika tidak melihatnya seperti ini, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki, tanpa pengekangan. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya benar-benar merah. Pada saat ini, meskipun itu adalah wajahnya, dia tidak bisa menutupi ketika dia melihat adegan ini, dia selalu ingin menyelinap di celah ini di tanah, dan langsung tertangkap, itu sangat memalukan. Dia seharusnya sangat beruntung, bersyukur tidak ada roh jahat dalam edisi koleksi yang diberikan kepadanya oleh Raja Rakyat. Jika ada, dia tidak perlu pulang. Alam Changlan ini adalah kuburan baiknya. Nak, kamu bisa melakukannya. Roh jahat itu akhirnya membaca setiap halaman, dan menghela nafas lagi. Dia memandang Ye Chen seperti manusia dewa. Lan, kamu melakukan pelanggaran hukum. Itu bukan milikku, milik raja. Ye Chen tertawa. Siapa yang peduli denganmu, sita itu. Setan itu sangat sadar, dan memasukkan edisi kolektor ke dalam pelukannya,
dan dia bisa mengeluarkannya untuk dilihat jika dia tidak melakukan apa-apa, dan membandingkan sosoknya dengan orang lain. Pada saat ini, hati Ye Chen setengah dingin, dan berdebar kencang. Siapa itu? Itu roh jahat, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Mungkin besok edisi kolektor ini akan tersebar ke seluruh dunia, belum lagi dia, bahkan Raja Manusia akan dicekik sampai mati. Dikatakan bahwa orang-orang Great Chu tangguh, seperti yang diharapkan. Iblis itu masih menghela nafas, dan benar-benar mengacungkan jempol pada Ye Chen, keberadaanmu telah menumbangkan pandangan hidup dewa ini. Raja, memberikannya, kata Ye Chen dengan senyum kering. Itu membuatmu takut, tapi aku tidak akan membunuhmu. Setan itu bangkit dan berjalan menuju hutan bambu kecil, bergumam sepanjang jalan, keindahan seperti itu harus diketahui oleh semua orang di surga. Dewa ini menyukai pemandangan yang hidup paling. Episode 2045 Bunga dan Buah Yinming. Setelah kata-kata iblis itu, seluruh tubuh Ye Chen dalam keadaan buruk, dan dia berjuang keras, dia benar-benar menjawab tebakannya, gadis jahat itu benar-benar akan menyebarkan edisi berharga ke seluruh dunia. Dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa adegan itu akan sangat hidup, itu bukan lelucon, itu adalah permainan kehidupan. Jika ratu yang tak tertandingi itu mulai meledak, dunia akan kacau balau. Dalam serangan ini, apakah saya menggali lubang untuk diri saya sendiri? Ye Chen ingin menangis tetapi tidak menangis, jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak berada di alam Changlan, dan dia seharusnya tidak memprovokasi setan, sehingga dia digantung di pohon, dan bayinya dibawa pergi. Ada juga edisi kolektor, jika keluar, 10 nyawanya tidak cukup untuk dimusnahkan. Ya dewa, aku tahu aku salah, jangan main-main. Ye Chen berjuang, berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari ikatan tali peri ini, tetapi mananya diblokir, bukannya putus. Bebas, dia bergoyang-goyang lebih keras, menggelengkan kepalanya dengan bingung. Untuk panggilannya, tidak ada tanggapan dari pihak iblis. Gadis itu, apakah kamu bersenang-senang di hutan bambu kecil? Duduk di samping tempat tidur batu, membolak-balik koleksi dengan senang hati, dan terkadang mengeluarkan kaca pembesar untuk mempelajarinya dengan sangat detail. Itu benar-benar gambar yang menyenangkan, dewa besar dari satu generasi, ratu yang tiada taraf, yang tidak melakukan peristiwa yang menghancurkan bumi, tetapi menyisihkannya untuk menonton edisi kolektor, itu tidak lebih dari laki-laki, tetapi perempuan, Anda sangat ingin tahu tentang wanita. Sayang sekali Mu Liu Qing sudah mati, jika dia masih hidup, jika dia melihat iblis seperti ini, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Mungkin, dia juga akan menontonnya bersama iblis, lalu pergi tidur untuk membicarakan cita-cita, dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan pria dan wanita. Malam tiba lagi, dan alam Changlan yang indah seperti mimpi. Di atas pohon, Ye Chen masih tergantung di tasnya, bergoyang-goyang tertiup angin. Kaisar Chu yang agung, pria kejam yang membantai kaisar, tidak pernah semalu ini. Jika menyebar, tidak ada yang akan percaya dia. Raja Manusia, apakah kamu sudah bangun? Ye Chen jujur di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia berevolusi dengan Zhou Tian, U200B. U200B memanggil Fuxi, tidak masalah jika dia tidak bisa mengalahkan roh jahat, apa yang penting dia menyambar edisi kolektor, mereka berdualah yang menentukan hidup. Mungkin Raja Ren masih tidur, mungkin alam Changlan telah memutus transmisi suara, sehingga panggilannya tidak dibalas. Sejujurnya, Ye Chen benar-benar jujur, dan hatinya dingin dan dingin fakta membuktikan bahwa dia masih tidak bisa bermain melawan roh jahat. Dia menggantungnya selama 3 hari, sampai malam hari keempat, saat iblis itu muncul. Dia masih memegang gunting di tangannya. Cahaya bersinar terang, dan tubuh bagian bawah Ye Chen terasa dingin. Dia terlalu banyak berpikir, setan itu mengambil guntingnya, bukan adiknya, tapi talinya, dan akhirnya menurunkannya. Setelah dilepaskan dari tali peri, Ye Dasao tidak berani bergerak, hanya berdiri di sana dengan patuh, dan ingin kabur. Jika tidak terjadi apa-apa, Anda akan ditangkap kemanapun Anda pergi, roh jahat adalah semi-kaisar. Apakah itu tidak menyakitimu? Setan itu mengangkat kaki Erlang lagi, dan tersenyum pada Ye Chen, wajahnya yang bengkak sangat menggoda. Tidak buruk. Ye Chen menyentuh wajahnya dan hanya tersenyum datar, tetapi dia memarahi roh jahat itu ribuan kali di dalam hatinya, dan diam-diam bersumpah bahwa ketika dia menjadi pangkat kaisar semu hari itu, dia juga akan mengalahkannya. Roh jahat dan gantung dia di pohon, tanyakan padanya apakah sakit setelah selesai. Mengapa, kamu masih ingin membalas dendam pada dewa? Setan mengeluarkan cermin kecil, dan ketika dia berbicara, dia mengatur rambutnya, seolah dia tahu apa yang dikatakan Ye Chen di dalam hatinya.
Bagaimana bisa? Ye Chen tertawa, tetapi hatinya bergetar ketakutan. Setan adalah setan, dan mereka tahu segalanya. Kekuatan supernatural ini seharusnya semacam sihir yang mirip dengan membaca pikiran. Tidak ada yang terbaik. Setan itu meliriknya, lalu menjentikkan tangannya, dan api ungu tergantung di depan Ye Chen. Nyala api ini agak aneh, seperti bunga teratai, mekar dari waktu ke waktu, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya aneh. Jika Anda menatapnya dalam waktu lama, pikiran Anda akan tetap kesurupan sesaat. Seperti mata indah iblis, yang secara inheren dimiliki oleh monster. Pesona dunia. Api setan teratai ungu. Mata Ye Chen bersinar terang, dan dia berpikir bahwa nyala api ini tidak dapat dibedakan dari api asli Samadhi, yang sangat luar biasa. Selain terkejut, dia hanya bisa menghela nafas, roh-roh jahat itu sangat kuat, dan setiap kali mereka keluar, mereka akan mendapatkan sesuatu, apakah itu rumput surgawi alkimia, atau api sungguhan ini, yang mana yang tidak. Sebuah harta karun. Setelah bergabung dengan api iblis teratai ungu, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Iblis itu bangkit dan berjalan menuju hutan bambu selangkah demi selangkah. Antara langit dan bumi. Ya, Ye Chen tertawa, dan langsung duduk bersila di tanah. Api setan teratai ungu diperkenalkan ke Laut Pil, dan segera setelah kaki depan tiba, api abadi dan Tian Lei datang bersama dan memutarnya bola-balik. Nyala api iblis teratai ungu berkedip-kedip, seolah-olah mereka takut, dan tidak berani bergerak, bukan karena mereka takut pada guntur, tetapi karena mereka takut pada api peri, yang keduanya adalah nyala api, itu terlalu jauh. Jauh dari api peri, dan hati bergetar. Ye Chen hanya menonton dengan tenang, menunggu Xian Huo untuk mengelabui Zilian Yao Huo agar tunduk dan membujuknya untuk menyerah. Xian Huo jauh lebih baik daripada dia. Benar saja, dalam sekejap, Zilian Yao Huo jatuh, tidak mampu menahan tekanan Xian Huo, dan menyerah kepada Ye Chen. Ye Chen sangat senang, tetapi dia tidak bergabung dengan api setan teratai ungu di tempat, dia harus bertukar perasaan terlebih dahulu, jika tidak, jika api setan teratai ungu menolak selama fusi, fusi akan gagal. 3 hari kemudian, dia benar-benar mulai menggabungkan kedua api itu. Proses ini sangat mulus, dan ada sinar lain dari sumber asli api abadi. Meskipun masih 108.000 mil jauhnya dari api yang kacau, levelnya saat ini sudah sangat menakutkan. Di Sutian, roh jahat terwujud, dan langkah teratai bergerak ringan ke dunia luar. Ye Chen segera bangun dan mengikutinya. Setelah lama mengantuk, dia harus keluar untuk melepaskan angin. Jika dia beruntung, dia bisa menyelinap pergi ke Dacu untuk meminta bantuan Dong Huang Taixin. Memasuki kembali langit berbintang, iblis itu berhenti sejenak dan menutup matanya sedikit. Saya melihat cahaya peri yang indah menempel di antara alisnya, tetapi ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu adalah mata, yang seharusnya menjadi semacam mata peri. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap mata peri iblis. Dia belum pernah melihat mata peri seperti itu sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa mata peri ini misterius dan kuno, dan memiliki dao misterius yang tersembunyi di dalamnya, jadi dia tidak bisa melihat mereka. Asal. Roh jahat membuka matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil Ye Chen dan langsung pergi ke barat. Wajah Ye Chen sangat gelap, bagaimana dengan jalan-jalan yang disepakati? Mengapa Anda menjemput saya lagi, bagaimanapun juga saya adalah tubuh suci, atau Kaisar Chu Agung, dan setelah membantai Kaisar, tidak bisakah saya menyelamatkan muka? Roh jahat mengabaikannya secara langsung, dan hanya menggerakkan kaki gioknya, melintasi langit berbintang, tubuhnya masih miring, atau masih tidak berjalan dalam garis lurus. Sulit baginya untuk bergerak tanpa menarik perhatian, terlalu banyak biksu yang lewat berhenti karena dia, dan ekspresi mereka sangat bagus. Ada langit berbintang lainnya, iblis itu berhenti, menutup matanya lagi, dengan cahaya peri bersinar di antara alisnya, dan memandangi langit berbintang yang luas ke segala arah. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan lagi, di mana dia berhenti lebih dari sekali untuk mengintip ke dalam kehampaan dengan mata perinya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang, dan roh jahat itu akhirnya berhenti. Ye Chen, yang dibawa jauh-jauh, akhirnya dilepaskan. Keduanya berhenti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua melihat ke kejauhan. Di depan, ada langit berbintang mati, diselimuti kabut dan abu-abu. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat jalan ke depan. Dia hanya tahu bahwa ada aura suram yang memancar dari kedalaman langit berbintang. Dengarkan dengan tenang, dan Anda bisa mendengar hantu suara ratapan.
Dalam keadaan kesurupan, seseorang juga dapat melihat bahwa ada penglihatan menakutkan yang terwujud di dalam, seperti seringai, dengan mata hijau bersinar, menjilati rambut merah, dan menyeringai padanya. Ni Yuan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketakutan. Dia dapat melihat bahwa langit berbintang di dalam sangkar justru adalah nasib buruk, yaitu pikiran jahat dan karma yang tersisa setelah kematian makhluk hidup. Dia tidak asing dengan kekuatan aneh seperti takdir jahat. Di dunia bawah, ada lautan kejahatan, dan bahkan kaisar dunia bawah tidak dapat sepenuhnya menghapusnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya nasib jahat itu. Saat itu, ia hampir terkubur di lautan kejahatan. Tidak mudah bagimu untuk mengenali Ni Yuan, kata roh jahat itu dengan santai. Aku berkata, ini bukan tempat yang baik, ayo pergi. Ye Chen terbatuk datar, dan ketika dia menyebut Ni Yuan, dia sangat takut, bahkan yang tertinggi tidak bisa menyingkirkannya, apalagi dia. Ada bunga dan buah Yinming di dalamnya. Roh jahat itu berkata dengan acuh tak acuh, mata ketiga di antara alisnya mekar dengan cahaya peri, dan dia sepertinya bisa melihat takdir jahat. Ye Chen mengerutkan kening. Sebagai seorang alkemis, dia telah mendengar tentang bunga dan buah Yinming, dan bahkan hal-hal yin, tumbuh di tempat paling yin. Berbeda dari rumput peri lainnya, nutrisi yang diserap oleh bunga dan buah Yinming adalah pikiran jahat, dan karma. Mereka adalah keberadaan jahat dalam diri mereka sendiri, dan biksu dengan energi Yinming yang kuat dan moral yang lemah akan terkikis olehnya begitu mereka mendekatinya. Itu, mengubah mereka menjadi hantu, Fly Ash. Namun, benda jahat inilah yang menjadi bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi. Sejauh ini dia belum menyadari mengapa bahan ini digunakan dalam alkimia, dan apa fungsinya. Perlahan menarik pikirannya, dia menatap mata peri iblis itu lagi. Pada saat ini, dia harus mengerti sedikit, alasan mengapa roh jahat dapat menemukan rumput peri yang berharga dan api yang sebenarnya harus bergantung pada mata peri ini. Mampu mencari harta karun langit dan bumi, mungkin, adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh mata peri semacam ini, dan itu juga semacam pesona tingkat dewa. Tunggu aku di sini, jangan dekati langit berbintang itu. Iblis itu bergerak, meninggalkan sepatah kata pun, dan melangkah ke langit berbintang yang mati. Segera setelah iblis itu masuk, langit berbintang yang mati menjadi tidak tenang, kabut mengepul dengan keras, dan hantu-hantu menjerit. Ye Chen mundur 100 kaki, menatap dengan tenang, dia tidak ingin terkontaminasi dengan takdir jahat, lebih tepatnya, itu untuk mencegah karma undead, itu semacam kekuatan misterius, itu mengerikan. Tiba-tiba, ada gerakan yang lebih besar di langit berbintang, dan langit yang bergetar-bergetar. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa ada pertempuran besar di dalam, dan roh jahat pasti bertemu dengan keberadaan yang mengerikan, dan tidak dapat mengalahkan pihak lain untuk sementara waktu. Tanpa sadar, dia memiliki kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan tentang iblis itu. Tempat di mana nasib jahat berkumpul juga merupakan tempat di mana bencana berkumpul. Hal-hal buruk terjadi sepanjang waktu. Meskipun roh-roh jahat itu kuat, mereka jauh dari keadaan puncaknya. Bukan tidak mungkin terluka parah oleh nasib jahat. Saat Ye Chen sedang menonton, orang lain datang dari jauh dan mendarat tidak jauh. Mereka adalah pria dan wanita. Tubuh pria itu mengesankan, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, sosoknya sedikit kurus, tetapi dia sekuat gunung. Sekilas dia terlihat seperti seorang raja peri hidup. Melihat sosok cantik di sebelahnya, dia terlahir dalam kecantikan yang tak tertandingi, dikelilingi oleh cahaya ilahi, tidak memakan kembang api dunia, juga tidak mengganggu debu dunia, seperti peri di langit, suci dan tanpa cacat. Ayo. Melihat mereka berdua, sudut mulut Ye Chen berkedut, dan ekspresinya luar biasa. Ada satu bab lagi, nanti.